Beliau bernama kecil Muhammad Darwis, dihidupkan dalam lingkungan yang agamis, dibesarkan dalam dunia suasana pendidikan keluarga yang religi, karena ayahnya Ki Haji Abu Bakar adalah tokoh agama yang baik, jujur, istiqamah, teguh pendirian, dan penuh dengan filosofis perjuangan untuk membesarkan dan memuliakan peradaban dan keunggulan keumatan, yakni umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik yang hari ini mengikuti perkuliahan kita di mata kuliah kemuhammadiyahan, kita akan mempelajari bagaimana konsep pendidikan yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menggagas berdirinya organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, dan bagaimana sejarah Muhammadiyah didirikan hanya semata-mata dalam rangka mengoptimalkan apa yang menjadi gagasan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan setelah kemarin kita belajar berbagai macam hal yang berhubungan dengan peradaban kehidupan umat Islam di dunia, dan bagaimana sejarah peradaban dibangun berasaskan kepada peradaban di mana Islam itu pertama kali tumbuh dan berkembang. Dan hari ini kita ingin mengenalkan ketika Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi peradaban dan pemikiran. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah dengan sosok Ahmad Dahlan mampu mengembangkan dan menduniakan konsep pendidikan yang dikemas sedemikian rupa, sehingga ada baiknya ketika kita memahami mengapa pendidikan adalah salah satu bagian dari amal usaha, bagian dari unit yang dikembangkan dan menjadi stressing bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin kita akan bagi menjadi dua hal. Yang pertama, ada setting yang berhubungan dengan realitas keumatan, dan yang kedua, ada setting yang kita buat dari realitas kebangsaan atau kenegarawan. Yang pertama kita lihat dari setting keumatan. Setting realitas keumatan di saat Muhammadiyah didirikan pada 1912, kita melihat bagaimana internal kehidupan umat Islam banyak yang mengalami kejumudan dalam berpikir atau stagnan dalam mengembangkan pemikiran keislaman, dan ada juga konflik antar umat beragama. Ketika di negeri ini mayoritas adalah penganut umat Islam, tetapi mengapa nilai-nilai Islam tidak berkembang? Keislaman menjadi labeling, umat Islam hanya berstatuskan keumatan, tetapi faham keislaman tidak mampu menjadi bagian dari faham yang penting dalam setting realitas keumatan. Dan ketika kita lihat pada realitas kebangsaan, maka kita akan dihadapkan seperti bagaimana imperialisme, bagaimana konteks penjajahan. Negeri kita pernah dijajah oleh Inggris, pernah dijajah oleh Belanda, dan politik Hindia Belanda yang menjadikan bagaimana bangsa yang dijajah memiliki karakter yang sama, seperti seolah-olah bangsa ini tidak menjadi bangsa yang berkembang.
Ketika kita melihat internal dari keumatan, internal daripada umat Islam, dikarenakan banyaknya faham kesufian, faham sufistik, sehingga muncullah yang kita kenal dengan sinkretisme. Faham yang mengedepankan nilai-nilai sinkritis. Dan ini mengakibatkan kepada kejumudan, kebekuan dalam berpikir. Tidak mau mengembangkan bagaimana seharusnya membuka pintu ijtihad, membuka kesungguhan-kesungguhan baru, membentuk format-format baru, atau menggeser, memindahkan bentukan atau format-format baru yang harus dikembangkan dalam dunia Islam. Dari sini akhirnya keumatan ini terbelenggu dalam satu faham kemadhaban, satu faham yang kita sering dengan aliran atau kejumudan dalam memahami sebuah pemahaman. Dan akibat dari kejumudan itu menganggap yang lain salah dan madhab yang diikuti, faham yang diikuti adalah yang benar. Dampak dari itu, keumatan akhirnya mengalami konflik, mengalami pertentangan, perdebatan, pertikaian yang berkepanjangan. Nah, dari sini kita akan melihat seperti apa Muhammadiyah mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang dimotorik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga di usia yang cukup masih sangat tergolong belum begitu sepuh, belum begitu tua. Kiai Haji Ahmad Dahlan diwafatkan dalam usia 55 tahun, tapi nilai-nilai pendidikan, falsafah kehidupan, filosofis keilmuan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan, dalam mengembangkan persyarikatan, dalam memajukan keorganisasian. Sosok Ahmad Dahlan mampu membentuk pendidikan, amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, eksis dan terus berkembang hingga saat ini. Saya ingin mengangkat profil seperti apa profil yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 di Desa Kauman, Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 1 Agustus. Sebagai putra dari tokoh agama Kiai Haji Abu Bakar dan sosok ibunda yang cukup religi, yang selalu mengedepankan nilai-nilai pendidikan keagamaan, yaitu Ibu Siti Aminah, Sang Ahmad Darwis, atau biasa disebut dengan Muhammad Darwis. Beliau bernama kecil Muhammad Darwis, dihidupkan dalam lingkungan yang agamis, dibesarkan dalam dunia suasana pendidikan keluarga yang religi, karena ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah tokoh agama yang baik, jujur, istiqamah, teguh pendirian, dan penuh dengan filosofis perjuangan untuk membesarkan dan memuliakan peradaban dan keunggulan keumatan, yakni umat Islam. Sekalipun perjuangan yang dilakukan tidak begitu panjang, karena di usia 55 tahun, tepatnya di tahun 1923, Muhammad Darwis yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun telah diwafatkan, tetapi apa yang menjadi prolog berdirinya Muhammadiyah, tonggak sejarah berdirinya Muhammadiyah, nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, dan keistiqomahan untuk mengembangkan bagaimana sebuah amal usaha Muhammadiyah berkembang dan memiliki nilai-nilai keutamaan yang kembali kepada keumatan, dari umat kembali kepada umat. Ini adalah nilai-nilai yang perlu dicontohkan bagi siapapun yang saat ini memperjuangkan persyarikatan atau organisasi dalam dunia pendidikan, sosial, dan seterusnya. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912
tepatnya di tanggal 18 November, yaitu di kota Yogyakarta, di sebuah kampung kecil yang namanya Kampung Kauman, dengan bermodalkan kekuatan yang tinggi, kemauan yang kuat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat yang berawal dari pegawai kesultanan, yang berawal hanya sebagai seorang tokoh agama, seorang khatib, yang berangkat dari kepedulian untuk melihat keterbelakangan umat, khususnya umat Islam. Tergerak untuk melihat keadaan sosiologi saat itu. Kondisi konteks masyarakat saat itu yang penuh dengan kemistikan, penuh dengan keterbelakangan. Sehingga Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan mengajak bagaimana membangun sistem kemasyarakatan yang diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah di tahun 1912. Mulai memperjuangkan bagaimana umat Islam mau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Prolog berdirinya Muhammadiyah inilah yang menjadikan bagaimana Ahmad Dahlan di tahun itu memiliki warna yang baru. Bahkan diusung untuk menjadi sebuah gerakan pembaruan yang baru. Di tengah-tengah kenjumudan berpikir, kemistikan yang berkembang di mana-mana. Ahmad Dahlan mengembangkan konsep pendidikan yang tidak seperti konsep pendidikan pada umumnya saat itu. Di tengah-tengah orang mengajarkan bagaimana kesufian, bagaimana nilai-nilai tradisional dikembangkan dalam dunia pendidikan dan agama. Ahmad Dahlan mengembangkan dunia pendidikan yang berbasis nilai modern, pendidikan yang berkemajuan, pendidikan yang menatap masa depan dengan melihat konteks kemasyarakatan saat itu. Ujian pun bertubi-tubi. Dianggap dan dituduh sebagai kiai palsu. Dituduh-tuduh mengikuti bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah. Dituduh sebagai sosok yang mengedepankan kebaratan, yang selalu berpijak kepada nilai-nilai yang tidak dibenarkan dan bukan dari keindonesiaan. Tapi Ahmad Dahlan tetap tegar. Dia melihat perkembangan pemikiran modern dalam Islam tetap harus dipertahankan. Pengembangan dunia pendidikan yang berbasis nilai modern harus tetap ditegakkan. Disitulah Ahmad Dahlan menitipkan kepada warga Muhammadiyah, mengajak bagaimana membesarkan persyarikatan Muhammadiyah dengan mengatakan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu dan aku berharap apapun yang ada di Muhammadiyah dapat dijaga dan dipelihara. Konsep ini saat ini terus dikembangkan bagaimana menjalankan amanah persyarikatan di Muhammadiyah dikembangkan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Bahkan Ahmad Dahlan pernah mengajarkan bagaimana Islam itu tidak akan musnah, tidak akan terhapus dari alam semesta ini. Tetapi kehidupan berislami adalah nilai-nilai yang mustahil terhilangkan. Karena nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang selalu menghargai siapapun di antara kehidupan umat manusia saat ini. Ahmad Dahlan menitipkan untuk selalu mengajak siapapun untuk beramal, bekerja, berjuang, menegakkan agama Allah. Dan itu dibangun dalam satu payung, yaitu payung Persyarikatan Muhammadiyah. Disinilah sebenarnya, sampai detik ini kita masih melihat pesan-pesan tersebut menjadi pesan yang menguatkan bahwasanya sosok Ahmad Dahlan sebagai generasi yang mengedepankan nilai-nilai dan falsafah kehidupan yang memperjuangkan keumatan, yang menggerakkan kejumudan, yang membangkitkan kemandekan dalam berpikir. Tentunya sebagai yang hari ini belajar dan mencari pola pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam,
Muhammadiyah mungkin menjadi alternatif pilihan. Bagaimana mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang berbasiskan kepada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang selalu berpijak kepada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengedepankan nilai-nilai pendidikan sebagai nilai-nilai yang selalu menggerakkan, yang selalu memindahkan bentuk yang baru, yang selalu mentransformasi dari masa ke masa. Seiring perjalanannya masa, maka Islam pun akan terus berkembang. Sekalipun esensinya, substansi daripada apa yang diinginkan dalam Islam tidak akan mungkin dihilangkan. Mungkin masih banyak apa yang menjadi prinsip pemikiran Ahmad Dahlan dalam mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah. Mari kita ambil pelajaran yang ada pada Ahmad Dahlan. Saya menginginkan teman-teman, adik-adik sekalian, coba berpikir, di mana letak faham kemuhammadiyahan yang menggerakkan falsafah pendidikan dari apa yang dilakukan Ahmad Dahlan. Jawablah pertanyaan ini di e-learning atau berikanlah komentar pada kolom YouTube yang Anda saksikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga memberikan inspirasi, menggerakkan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.